Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Neomers dimanapun berada, jumpa lagi barengan kita di Neomik Podcast. Dan kali ini seperti biasa ya, gua nggak sendirian, ditemani barengan Mas Elwin yang tepatnya ada di sebelah gua, dan sebelah kanan gua juga di sini ada mbak-mbak cantik. Kalau misalnya di kesempatan minggu lalu itu mbaknya cuma satu, sekarang ada dua mbaknya, ada Mbak Andin dan ada Mbak Cindy. Halo Mbak Andin, halo Mbak Cindy. Halo. Iya, halo. Dan ada Mas Egi yang ada di pojok sebelah sana. Ya, kalau misalkan nomor semuanya lihat ya, Mas Egi sekarang lagi ganteng-gantengnya. Pakai gamis, mantep lah pokoknya. Pokoknya style anak muda tapi ya apa namanya sih ya? Iya, religius gitu kan. Apalagi kenapa ya? Kalau misalkan yang gua lihat ya ini Mas Egi itu orangnya religius gitu kan. Beda sama yang pemuda zaman sekarang kan. Di umur Emang zaman sekarang gimana? Zaman sekarang itu kayak gue nih Mbak ya, itu tuh kayak terlalu ngikutin tren yang ada gitu ya. Simpelnya itu kenapa sih kita ngikutin tren, karena kita kan pengen dilihat, karena kita dilihat, terus karena kita pengen dilihat bagus sama orang ya kan. Nah mungkin ya masih gini udah dapat kayak ya udahlah gitu kan, udah dapat titik dewasanya gitu. Karena apa ya, gue sendiri tuh pernah ngerasain yang namanya fase dimana tuh gue tuh bingung. Kayak waktu itu kan gue kan udah mau lulus kuliah di semester 6. Tuh gue ngerasain gimana tuh rasanya kayak aduh, gue ini udah mau semester 6. Udah semester 6. Terus abis itu mau semester 7, semester 8, abis itu lulus kuliah mau ngapain ya, gue nih enggak punya skill, enggak punya apa ya kan. Terus sempat juga ngelihat Mas malam-malam itu ngeliat ada temen yang udah jalan usahanya, jualan konveksinya itu udah maju banget gitu kan. Situ tuh gue tuh kayak ngerasa anjir, gue nggak berguna hidup gitu. Bener. Terus kayak ada lagi yang lain, dia kan ini ya apa namanya, sukses dengan usahanya. Ada juga teman gue yang sukses dengan skillnya dia di fotografi, itu udah punya kamera sampai udah bisa kebeli motor sendiri. Itu gue kayak gue tuh kan memang kan gue tuh kan termasuk yang apa ya, hitungannya kan mandiri gitu, udah bisa kerja sendiri waktu walaupun kuliah. Tapi ya cukup buat beli bensin, jajan aja gitu kan. Anjir gitu kan, gue nggak kepikiran buat nyenengin orang tua gue bagaimana gitu kan. Asli lah di situ kayak galau banget, gue nggak ngerasa berguna kayak mana lah gitu. Tapi apa namanya ya, banyak banget kan dari situ. Akhirnya banyak banget yang apa namanya sih, kasih masukan ke gue kayak ini lo itu nggak boleh gini gitu kan. Semua orang itu pasti ngelewatin fase ini, dia bilang gitu. Nah dia tuh nyebutin satu istilah yang sampai hari ini tuh gue tuh masih inget banget. Kata dia kan lu itu lagi di quarter life crisis, katanya iya, gitu. Benar banget. Nah apa sih quarter life crisis? Nah itu yang bakal kita bahas di sore hari ini. Ya kan? Nah mungkin untuk yang pertama ada yang mau ngasih penjelasan dulu nggak nih, apa sih quarter life crisis? Oke, mungkin Mbak Andin. Ladies first. Karena yang sekarang kayaknya sih lagi glowing gitu kan. Aduh. Oke, Mbak Andin, apa tuh quarter life crisis kira-kira? Sebelum ke teori kali ya, apa itu quarter life crisis, mungkin ada kayak quotes gitu yang atau perkataan orang gitu yang bilang ikuti passionmu dan lihat nanti bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhanmu, kata mereka yang realistis kali ya. Atau pilih uang dan lihat saja bagaimana kamu akan merasa tidak puas dan tidak berguna sampai kamu mati, kata mereka yang idealis. Jadi di sini kayak kebimbangan antara passion dan kebutuhan atau karir kayak gitu. Nah ini tuh apa ya, sering banget dialami saat kita di quarter life crisis gitu. Pasti umur sekitar 20-25 teman-teman di sini semua juga kebanyakan ngalamin hal itu gitu loh. Kayak rasa ragu, cemas, bingung, dan tujuan hidup gue tuh apa sih, kayak gitu kan. Terus biasanya kondisi kayak gini tuh bisa membuat kita tuh menyadari kalau ada suatu hal yang harus diubah dalam hidup, kayak yang Yusuf bilang tadi. Iya, benar banget. Kayak gitu. Apa gitu kan. Iya, apa, tapi kan kita belum tahu kan, kayak gitu. Terus jadi tadi kan udah sempat nyinggung quarter life crisis. Jadi itu sebenarnya apa sih quarter life crisis itu? Kalau dari teori nih ya, quarter life crisis itu istilah untuk menggambarkan sebuah periode dalam kehidupan yang membuat kita sering merasa ragu, cemas, dan bingung dengan tujuan hidup. Nah,
kondisi ini tuh kita menyadari bahwa ada sesuatu yang harus diubah dalam hidup tadi, tapi kita nggak tahu harus mulainya dari mana. Terus kadang kita ngerasa bingung dan kesepian gitu nggak sih? Benar-benar. Nah kayak gitu tuh bisa disebut dengan quarter life crisis. Ya berarti semua orang itu manusiawi, dalam psikologi tubuhnya berarti emang setiap manusia itu mengalami ya. Benar. Kalau misalkan mau di bahasa Indonesia ini berarti dia krisis seperempat ya, krisis seperempat abad ya. Seperempat baya. Kalau kan ada tuh manusia apa separuh baya. Iya, benar. Separuh baya. Oh iya benar, berarti hidup itu juga hidup seseorang itu ada ininya ya, apa namanya sih? Fasenya ya. Jadi ada 1/8 mungkin ya. Iya. 1/4 dan ada juga separuh ya kan. Nah, yang sering dialamin sama generasi milenial ya kan. Kan kalau misalkan 24 ya sebenarnya 30 juga milenial, tapi kan yang benar-benar kayak ngejalanin milenialnya kan yang kisaran umur 20 sampai 25 mungkin. Iya, benar. Walah gitu. Mungkin ini masih masuk ke tahap atau fase pendewasaan kali ya. Benar banget. Iya. Benar. Dan aku sebelum tahu ada istilah quarter life crisis ini nggak tahu gitu loh, apa yang aku alamin tuh ini tuh beneran aku doang atau semuanya. Dan ternyata setelah ada namanya quarter life crisis, ya udah berarti lebih lega gitu kan. Walaupun jadi ngerasa kayak nggak sendiri kayak gitu. Berarti kan kalau misalnya seperti itu kan ada satu hal yang harus dijawab, kayak misalnya gue ini harus kemana gitu kan. Kayak tadi kalau misalkan mau dikerucutin, gue lebih milih ke karir gue atau passion gue gitu kan. Gitu kan akhirnya kan ketika kita udah krisis banget buat mikir, ketemulah jalannya. Ada yang satu momen kita harus ngikutin karir, tapi pekerjaan yang kita jalanin itu nggak sesuai passion. Yang ada kayak kerjaan kita jalanin dengan apa adanya gitu. Bahkan sering kita banget tuh kayak bosen, gitu kan. Nah kalau Mas Elwin sendiri nih kan kayak apa namanya kan udah cukup lama nih kan di dunia pereditoran ya kan. Mas Elwin sendiri gimana sih Editor tanggapan bukan nanyain gimana rasanya ya gitu kan. Kalau misalkan gue tahu lah Mas Elwin udah kerja sesuai passion gitu. Menurut Mas Elwin gimana sih kalau misalnya kerja itu nggak sesuai passion gitu? Nah kalau menurut saya sih istilahnya ya baik lagi ke orangnya. Kalau orangnya bisa ngimbangin, misalnya dia pertama nggak suka kerjaan dengan sesuai passion tapi menghasilkan ya. Kalau kerjaannya menghasilkan is okay sebenarnya kan. Tapi kalau hati dia istilahnya di kerjaan tuh nggak nyaman dan dia belum bisa move on, belum bisa menerima pekerjaan itu, ya dia harus istilahnya sampai kapan, sampai pada posisi itu dia harus ibarat belum memaafkan diri sendiri gitu loh. Jadi dia harus menemukan dulu istilahnya dia bisa menerima pekerjaan itu, apalagi menghasilkan, ya udah selesai. Itu bagi saya sih udah bagus sih. Cuman kalau menurut pengalaman sih emang enak kalau kita kerja sesuai dengan passion kita. Ya kan, di samping itu menghasilkan dan juga hati kita istilahnya kita niat gitu loh. Maksudnya kita passion kita tuh, kita kerja itu bisa work hard banget gitu loh. Karena tadi diwarengin dengan hati kita yang emang benar-benar keinginan kita gitu loh. Beda lagi kalau orang misalnya kerja ya cuman motivasinya uang doang kan, tapi bukan dari hati dia. Misalnya dia dalam etos kerja, dalam keseharian juga bisa asal-asalan. Ya kan ada istilahnya kayak numpang absen segala macem kan. Itu kan karena dia nggak pengen apa ya, dia kerja ya hanya nunggu pulang gitu loh. Nunggu akhir bulan. nunggu pulang nunggu gajian gitu. Itu doang. Jadi dia istilahnya dalam pekerjaan itu dia nggak membaur gitu loh. Jadi dia nggak peduli apa yang terjadi di pekerjaannya, perusahaannya, istilahnya mungkin lingkungan sekitarnya, orang-orang di tempat kerja dia nggak peduli gitu. Dia motivasinya yang penting kapan sih gajian gitu loh, kapan sih cepat pulang. Orientasinya gajian aja. Karena tadi itu didasari dengan ya bisa dibilang keliru sih, karena dia kerjanya motivasinya uang. Iya benar-benar. Ya baik lagi kalau memang dia bisa berdamai dengan diri sendiri dan dia bisa menyelesaikan itu, artinya dia bisa move on gitu loh. Jadi dia bisa ini kerjaan ini walaupun dia pertama nggak passion tapi menghasilkan, dia bisa merubah keadaan itu. Nah kalau udah bisa merubah keadaan itu, dua-duanya dia dapat, antara duitnya dia dapat, opportunity kesempatan kerjanya dia dapat, pengalaman yang dapat, semuanya dapat. Nah itu sih paling enaknya di situ sih. Kalau buat Mas Egy ini ya kan, kita kan ini kan seumuran ya, umur juga belum sampai 25 ya kan. Tapi kalau misalkan aku udah sama Mas Egy. Misalnya enggak ya. Nah, gimana pendapat Mas Egy tentang quarter life crisis? Mau pilih
lebih milih apa namanya sih, berkarir aja atau berkarir sesuai passion? Kalau menurut gua sih ya balik lagi ke orangnya sih. Kalau misalnya sebenarnya kalau bisa dibilang pilih, kalau boleh pilih ya, semua orang juga pengen kan dia kerja sesuai passionnya kan, enggak itu. Nah, Bener tapi ya? balik lagi, semakin kalau kita nunggu bakal dapat pekerjaan yang sesuai passion, mau nunggu berapa lama itu harus tahu. Kalau misalnya nggak pasti, misalnya kita mau nunggu, gue nggak mau kerja nih kalau nggak kerjaan bagian ini, nah dia nunggu terus. Nah kelamaan nunggu kan tanpa sadar kan usia terus nambah kan, Iya. nambah makin tua. Nah di situ juga kebutuhan hidup, misalnya nggak mungkin dong kita misalnya yang kuliah, waktu kuliahnya dia pengen kerja di sini, pengen jadi ini jadi itu, tapi pas sudah lulus kuliah, udah wisuda belum dapat, dia nunggu. Dan nggak mungkin dong kita minta orang tua terus-terusan kan. benar. Jadi kita harus nunggu. Nah jadi mau nggak mau, kalau kita nggak bisa kerja sesuai passion, ya carilah yang mendekati. Kalau nggak bisa mendekati, cari yang kita bisa. Iya. Soalnya meskipun nggak sesuai passion, tapi misalnya kita kerja di situ, kita dibutuhin orang ya. Jadi waktu kita kerja di situ meskipun nggak sesuai passion, tapi orang itu butuh sama kita. Jadi kita masa dihargai. Nah, Iya. jadi di situ juga lama kelamaan mungkin bisa jadi passion kita juga di situ. Jadi nggak harus nunggu sesuai passion. Kan bisa jadi awalnya kita suka, misalnya kayak Mas Erwin ya. Dia suka ngedit kan, masalah multimedia segala macam. Nah, bisa jadi ada orang yang waktu kuliahnya suka multimedia. Lama kelamaan waktu udah kerja ternyata nggak sesuai passion. Misalnya dia kerja bagian apa gitu selain multimedia. Ternyata pas di situ, oh ternyata seru juga ya. Nah, akhir ujung-ujungnya ternyata multimedia itu cuma hobi sesaat waktu karena lingkungan kuliahnya Iya. orang yang ngomongin multimedia, jadi dia Ngikut. seolah-olah tertarik, tapi waktu di luar ternyata ada yang lebih menarik gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau itu ya disesuaikan aja, tergantung orangnya. Kalau emang tidak masalah menunggu pekerjaan sesuai passion meskipun harus lama, ya silahkan. Tapi kalau lebih bagusnya cari yang itu. Sekarang kita butuhnya apa, atau kedepannya kita mau jadi apa, atau nah kita cari yang itu dulu, yang ada dulu di depan. Jangan langsung mikirnya nanti kalau gue kerja ini Iya, benar. ini, dan gaji itu nggak jadi patokan kebahagiaan. Iya. Soalnya gue lulus kuliah kan 2 hari dari wisuda gue ditarik sama kampus kerja. Nah ya gaji gue kalau baru masuk kampus ya namanya gimana kan, kalau bukan PNS kan baru masuk kampus Iya. kecil. Nah terus ada teman dia dari PKL itu udah ditarik sama perusahaannya, dia gajinya itu awal masuk itu udah di atas 5, perempuan, cewek itu. Tapi waktu gue tanya, dia berangkat, dia kan kerjanya di Jakarta tuh. Dia masuk jam 9, tapi berangkat habis subuh. Iya. Karena macet kan, pulang jam 10, nyampe kosan jam 1. Oh iya. Jadi cuma tidur jam 1 sampai subuh tidur. Cuma Habis beberapa sholat jam. subuh itu. Terus gaji gede buat apa kalau dari sehari-hari gitu doang nggak Iya, ketemu iya, matahari kan? Iya. Sabtu Minggu yang harusnya kita bisa main, bisa kemana, malah Iya, jadi buat tidur karena kecapean. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kerjanya karena pengen cari gaji atau harus sesuai passion, ya balik lagi ke orangnya. Iya, benar. Itu benar-benar bisa atau enggak. Kalau enggak bisa ya mau nggak mau harus cari opsi lain. Ya mungkin itu aja sih kalau dari gua. Oh mantep bener ya. Jadi memang kata kuncinya itu gaji itu sebenarnya bukan patokan kebahagiaan mau dimanapun tempat itu. Kalau misalnya kita nggak happy, ngejalaninnya berat, apalagi misalnya nggak sempat ketemu matahari kan. Ada istilah kayak gitu. apalagi ketemu Waduh, seseorang, seseorang, anjay. ya Allah, gila gitu. Nah di sini kan ada Mbak Cindy nih. Mbak Cindy ini kebetulan kan background pendidikannya itu kan Iya. dengan pekerjaan sekarang ini kan bertolak belakang sih enggak, cuman agak bergeser sedikit ya. Iya. Mungkin bisa memberikan pendapat sedikit nih ya kan tentang apa namanya tadi itu, apa tadi kita bahas aku sampai lupa. Quarter krisis. krisis. Oke, di sini memang untuk dari sebagian orang, gue salah satunya orang yang melenceng dari jurusan. Nah, yang sebelumnya tuh gue jurusan pendidikan, sekarang terjun ke dunia perkantoran. Mungkin untuk setahun terakhir ini memang udah kurang sudah menjelajahi sih kira-kira gimana sih untuk orang-orang kantor ini gimana. Nah, salah satunya nih, pertama itu pasti kikuk banget. Dan apalagi dunia perkantoran tuh awam banget sih menurut gue. Apalagi contohnya itu kayak kok kayak gini, apa gue bisa ngejalan ini semua? Apa kadang gue juga berpikir apa bisa ya kayak orang-orang, apalagi sedangkan kita nggak ada passion sama sekali. Itu sih lebih kebingung itunya aja. Tapi lambat laun ya
benar kata Mas Elvin tadi yang dibilangin, semua itu dari hati. Meskipun itu bukan passion kita, tapi kalau kita ngejalanin semua dari hati itu insya Allah ada aja jalannya. Itu sih menurut gue, sampai akhirnya gue memutuskan kayaknya nyaman deh Iya. di yang sekarang ini, di posisi sekarang ini gitu. Iya. Mantap, luar biasa banget ya. Sebenarnya kan background pendidikan itu juga bukan jadi patokan untuk kita akhirnya bekerja di mana gitu kan. Benar banget. Pada akhirnya kayak kenyamanan itu sendiri di tempat kerja itu ya kan, yang jadi kayak apa yang kita lakukan kalau misalnya memang nyaman, terus memang memang worth it, terus juga ke depannya juga punya prospek yang jelas. Kenapa kacang? Why not ya. Oh iya, enggak aku. Maksudnya itu apa kan? Nah, jadi gini nih ya, gue pernah dengar ungkapan dari teman gue, ini real banget. Jadi dia tuh memang untuk saat ini dia kerjanya itu sebagai WO, tapi background pendidikannya dia S1 kehutanan. Oke lah, kita nggak usah sebut namanya ya kan. Kalau misalkan yang gue tahu sebelumnya secara garis besar dia juga itu belajar namanya manajemen segala macam lah, pokoknya tentang kehutanan juga gitu. Bahkan ada juga yang S1 kehutanan kerjanya di bank kan ada gitu. Iya, banyak. Intinya kayak gitu background pendidikannya. Nggak sesuai. Untuk sekarang dia tuh berkegiatannya, beraktivitasnya, mencari nafkahnya di WO gitu kan. Nah, tapi dia tuh ada keinginan untuk pergi ke Jakarta buat kerja di Jakarta. Nah, sempat dia ngomong kayak gini kan, gua nggak bakal kerja di Jakarta kalau misalkan gaji gua kurang dari 7 juta. Nah, gimana nih? Ini kan agak beda ya, maksudnya kan masih tetap sama konteksnya, cuman agak beda, kayak lebih ke gimana sih kita tuh punya standar sama diri kita gitu kan. Nah, siapa yang mau ngasih pendapat pertama? Coba ya. 7 juta, dia bilang 7 juta gitu ya, maksudnya kalau nggak di bawah 7 juta dia nggak mau gitu ya. Mungkin sih dia lebih ke mungkin dia udah punya branding gitu ya. Jadi dia udah pede gitu loh, udah punya nilai jual kan. Jadi dia dia di bawah 7 juta nggak mau karena gue udah bisa begini dengan pengalaman dia kan, mungkin kan dengan pengetahuan dia, dengan ilmu dia lah. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya. Misalnya kalau memang dia punya nilai dan dia punya keahlian situ, ya dia punya branding standarisasi sendiri kan buat dia matokin gitu kan. Misalnya, tapi kalau memang dia kemampuannya mumpuni situ, ya pasti dapat gitu loh yang dia inginkan gitu loh. Cuman yang jadi permasalahannya kan fokusnya tadi ya jangan sampai di duit gitu loh, jangan jadi kayak jangan jadi kayak opportunities gitu, maksudnya jangan jadi kayak melebihkan ke uangnya gitu loh. Jadi kalau dia bikin 7 juta gitu, dia harus lihat dulu istilahnya, kalau memang ada yang nawarin 7 juta misalnya perusahaan, dia harus lihat dulu segala macam hal yang dia pengen gitu. Istilahnya dapat nggak kalau saya kerja di situ gitu. Tapi kalau dia misalnya nggak dapat di situ, ya langsung tolak aja gitu loh. Jadi dia balik ke diri dia sih, kalau memang dia punya standarisasi dari segi ilmu segala macam, why not gitu kalau dia punya 7 juta yang dia bilang itu kan. Cuman ya namanya orang beda-beda kan. Misalnya ya terserah dia lah. Ya gitu sih. Tapi kan kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai yang punya perusahaan atau sebagai bos yang ingin mempekerjakan seseorang, kita kan nggak tahu gitu backgroundnya dia itu seperti apa gitu. Gimana bisa seseorang itu menaruh gitu ini loh budget gua segini gitu. Padahal kita tuh belum tahu sama sekali, kecuali memang dia sebelumnya udah kawakan lah gitu, ibaratnya nggak ada yang nggak tahu dia gitu kan. Dia kan sedangkan kita sebagai punya perusahaan tuh nggak tahu dia siapa, tapi kok antum kok kayak gitu gitu kan. Antum kurang ajar. Seperti itu. Nah, itu tambahan dari saya. Kira-kira mau nambah lagi enggak nih? Skip. Untuk strategi gimana? Kata gue nge-freeze. Kalau kata gue ya, kalau dia nggak mau kerja di Jakarta, kalau nggak gajinya 7 juta ke atas, ya balik lagi sih. Soalnya gue juga udah pernah kan beberapa bulan tuh di Jakarta. Kalau waktu di Jakarta itu di perusahaan aja gue, itu untuk gaji kalau di Jakarta 7 juta itu ya masih standar lah. Soalnya di kantor gue rata-rata gajinya di atas 10 waktu gue di Jakarta. Tapi balik lagi, itu kan waktu kuliah kan gue emang sengaja gue PKL mau di Jakarta, pengen tahu Jakarta kayak mana kan. Nah ternyata waktu di Jakarta, waduh, pengen pulang rasanya, nggak bahagia banget, sumpah. Jadi kita itu berangkat kantor masuk jam berapapun, mau jam 8, jam 9, berangkat habis subuh kita, biar nggak macet. Terus pulangnya, macet ya sampai ya paling cepat lah Isya atau habis Isya capek. Itu kecapean, lama di jalan kan, pulang jam 5, tapi sampai rumahnya bisa malam banget, kecapean. Nah, jadi kalau kita hitung, di kehidupan di Jakarta juga kan ya, beda, ya? Dibilang beda lah sama yang lain, mulai dari
ininya transportasi segala macam, terus Iya, biaya hidup, biaya hidupnya. kosan segala macam. Nah, mungkin dia hitung itu juga. Jadi kalau misalnya gajinya cuma ya mungkin 3 juta segala macam dengan perhitungan belum transport, belum makan, belum itu kosan segala macam, dan itu Nggak belum nutup ya. capeknya, Iya. dan itu nggak nutup kan, ngapain jauh-jauh Iya, ke Jakarta iya, kan. iya. Sementara pas ke Jakarta kita udah jauh-jauh, ternyata di sana udah capek segala macam dan masih harus nombokin. Itu kan nggak jadi jaminan juga ya. Mungkin ada pertimbangan seperti itu. Dan juga kalau untuk di Jakarta ya, untuk kalau yang pengen gaji 7 itu ya bisa sih. Soalnya banyak di Jakarta itu kalau untuk perusahaan dia itu biasanya kalau untuk perusahaan IT ya, dia ada bootcamp dulu. Jadi untuk keterima di perusahaan kita harus lewat bootcamp dulu. Jadi di situ kita ada masa training itu sekitar 2 bulan ya. Jadi kita dilihat di situ skillnya. Jadi yang bisa ditarik sama perusahaan, ditarik gajinya juga pasti untuk awal-awal pasti dia setuju lah untuk itu. Jadi ya balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya ada yang nggak mau kerja di luar dengan gaji yang segitu, ya mungkin dia punya hitung-hitungan sendiri. Iya. Jadi nggak jadi gila nih orang nih maunya gaji gede doang ya. Nggak bisa gitu juga. Soalnya bisa jadi dia udah punya hitung-hitungan dia sendiri dan kita nggak tahu itu kan. Gimana Mbak Cindy? Skip dulu deh. Oh, itu terlepas dari dia punya hitungan sendiri atau enggak ya kan, apa namanya, terlepas dari angka yang dia sebut itu 7 juta, yang jelas kan dia apa namanya mengucap itu atas dasar kayak gue punya standar sendiri. Banyak pertimbangan juga kali dari dia. Entah dia memang di bidang dia memang dia nggak tahu kalau misalnya sebenarnya angka 7 itu udah bener-bener standar di Jakarta kan. Yang intinya kan inti dari apa yang dia pikir itu gue nggak mungkin kerja gitu kalau misalkan gaji gue standar, intinya gitu kan. Dia pengen yang lebih gitu, karena kalau misalkan di Lampung kan paling cuma berapa sih UMR kayak gitu ya gitulah. Jadi sebenarnya tuh kayak agak ada relate juga sama yang Mas Egi tadi bilang, kalau misalnya kita sebagai yang cari pekerjaan itu jangan sampai apa namanya sih menunggu pekerjaan sesuai passion gitu kan. Nah karena menurut gua sih kalau misalnya kita menunggu pekerjaan sesuai passion, iya kalau memang rezekinya. Kalau misalkan nggak rezeki kan 1 tahun 2 tahun 3 tahun gitu. Tapi bener sih kayak apa fresh graduate gitu kan. Fresh graduate itu kebanyakan beberapa sih kayak idealis gitu. Gue pengen memang sesuai passion gue. Tapi ada juga yang menyarankan kalau lo fresh graduate itu ya udah terima apapun pekerjaan itu dulu, lo belajar berapa tahun dari situ. Oke, dari situ kan lo tahu apa yang lo pinginin sama emang kayak kebutuhan pasar kayak gitu loh. Jadi kan misalnya nih gue fresh graduate langsung pengen jadi konsultan gitu kan, tapi kemampuan gue belum memenuhi ke situ gitu kan. Setelah lo kerja ya udah gue jadi inilah misalkan dia keterimanya pegawai bank gitu. Dari situ oke, kalau emang benar-benar itu nggak bisa diterima di dia, oke, dia kejar mimpi dia. Tapi siapa tahu pas kerja yang nggak sesuai passion dia nemuin kayak Cindy tadi, nemuin suatu kenyamanan atau pembelajaran yang baru. Jadi dia nemuin mungkin passion baru lagi atau apa gitu kan, kayak gitu sih. Jadi menurut aku sih nggak apa-apa sih kayak dijalanin dulu, nanti juga ada jalannya. Memang benar sih. Terbiasa. Nah, menurut Mas Elwin apa namanya sih pentingnya kerja ya tanpa menunggu harus dapat kerjaan yang passion itu apa sih? Kayak misalnya apa ya, kalau misalnya ada satu hal nggak sih yang ruginya apa gitu kalau misalkan kita terlalu lama gitu lah. Iya, kalau kepepet misalnya. Coba gitu dulu, tanya dulu dia passionnya apa, kerjanya apa sekarang. Iya. Jadi jelas. Mas Elin passionnya awalnya apa? Mas Elwin passionnya apa? Kalau dulu ya, kalau pas kecil sebenarnya hobinya gambar kan. Tuh. Hobinya gambar. Tapi pas udah mulai besar, maksudnya udah mulai SMP segala macem tuh SMA. Pertama emang agak aneh juga sih dari kan SMK saya, gua kan SMK kan, kayak saya SMK itu listrik. Jadi dulu suka yang bongkar yang arus rendah itu loh, maksudnya ngerakit amplifier. Pansan jago rakit PC. Gitu. Ya. Beda itu dulu. Hobi ya? Pokoknya dulu hobi kayak gitu, cuman di sekolah dulu nggak tahu kenapa, mungkin karena awal sekolahnya baru ya, jadi kayak dipindahin gitu, jadi ke jurusan listrik yang arus tinggi, yang PLN tuh. Nah di situ bete banget gua. Misalnya sekolah tuh kayak niat nggak niat gitu loh.
itu kelas 2, pas perubahan itu kelas 2. Jadi pas kan dulu kan 1 2 3 sih. Kalau sekarang udah beda ya. Iya. Nah, kelas 2 itu udah nggak niat sekolah, udah di hati itu udah males gitu. Jadi masuk ya cuman ngobrol, main-main gitu kan. Ya Nakal. cabut sih enggak, cuman ya udah pelajaran tuh lewat gitu karena nolep aja. iya. Karena tadi itu udah berubah gitu. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Pas udah SMA, nah situ awal mulanya ke warnet kan, diajak teman. Di situ mulai berubah lagi gitu loh haluannya. Jadi tertarik IT di situ istilahnya. Cuman lebih ke ngikutin teknologi aja. Nah, situ tertarik internet, maksudnya ngoprek-ngoprek software gitu kan maksudnya. Tapi nggak ke codingnya sih, cuman kayak tertarik teknologinya aja. Nah, dari situ tertarik. Misalnya, kapan ya punya laptop gini kan? Dulu kan masih mahal banget sih. Nah, udah mulai kayak gitu, udahlah, nanti dulu lah. Udah berjalannya waktu, sama temen tawarin kerjaan kan di bagian kayak wedding gitu kan, bagian foto-foto gitu kan. Cuman belum bisa megang kamera, belum ada apa-apa lah. Pokoknya masih nol banget lah. Nah, dari situ ya udah, karena tadi masih nol banget, begitu kerja ada kamera kan, belajar kan otomatis kan, belajar gini-gini moto segala macam. Nah, dari situ dari foto Ternyata lucu gitu. Iya, kayaknya keren ini, enak nih moto orang kan segala macam wedding. Terus video kan. Nah, dari video itu ya udah sampai sekarang kan, misalnya dari situ. Tapi itu dari situ belum maksudnya masih mencari loh. Kayaknya Lu mencari jati diri di usia berapa tuh? itu 17 sih ya? kalau jati diri udah mantap. Oh, udah. Tamat SMA itu udah mantap. Oh, udah mantap. Cuman Tapi masalah mencari karir. passion kerjaan gitu loh. Misalnya, gue ini sampai masa tua ini gue mau ngapain gitu loh, menghabiskan waktunya gitu. Masa kerja satu kali, maksudnya kerja tiap hari gini-gini nggak ada yang diisi gitu loh, hobi segala macam. Karena Berarti lu dari SMA ketertarikan lu berubah terus, tapi passion lu belum nemu gitu ya maksudnya Iya. tadi. Iya. Jadi istilahnya 2015 5 tahun ke belakang ini baru ketemu, baru benar-benar di sinilah udah terjunin gitu loh. Bagian editing video, makanya dari situ fokus, udah bisa ngumpulin duit, terus ngerakit PC kan, PC sendiri. Di situ udah mulai fokus gitu loh. Oh iya. Jadi nyari duit di situ, nyari side job situ, nyari misalnya kayak sayembara segala macam di situ, entah mau hunting sama teman di situ. Pokoknya kita ingin banget, di up banget lah ke keinginan kita gitu. Dari situ ya udah sampai sekarang kan masih sampai sekarang konsisten kan ya. Tapi kalau bisa, ada kemungkinan nggak berubah? kayaknya sih enggak sih. Enggak. Sih. Soalnya tadi kita udah tahu ini passion kita dan bisa menghasilkan di sini. Nah, apalagi makin zaman ke depan, istilahnya bagian kayak fotografi, editing segala macam video itu visual kan, namanya visual gitu-gitu, makin bertambah. Istilahnya makin demand-nya kan, permintaannya makin banyak. Jadi istilahnya ini bisnisnya menjanjikan gitu loh. Jadi kalau planning ke depan istilahnya kayaknya buka-buka studio gitu-gitu. Misalnya wirausaha gitu-gitu. Itu Keren. planning ke depan sih. Cuman ya tadi istilahnya ngikutin dari awal tuh memang aneh-aneh gitu loh passionnya. Tapi begitu umur udah sadar kan, umur 22 21 tuh kan, udahlah tetapin sini aja lah. Akhirnya concern di situ udah jalan sampai sekarang. Dan satu hal yang gue tangkap itu berarti passion Mas Elwin tuh harus realistis ya sih. Iya, realistis, benar-benar. terus melihat nggak cuma di saat ini doang, kedepannya gimana, ini bisa jadi bisnis nggak, itu kan Iya, benar. sebuah passion yang bagus. Itu kalau bisa. Wih. Yang lain. Jadi kalau misalkan gua boleh ngasih pendapat juga, berarti passion itu sebenarnya bukan datang sendiri ya, bukan kayak memang bukan istilahnya Dari lahir ya gitu ya. Benar-benar. Tapi kita sendiri yang nyari sebenarnya ya. Kita sendiri harus minimal nyaman kan. Iya, Harus nyaman. Istilahnya bisa aja passion dari orang tua bisa. Terus gue langsung dari kerjaan googling bisa. passion adalah terus kayak penasaran gitu loh. Dicari passion Definisinya. adalah baju. Sesuatu yang tidak pernah kita bosan untuk melakukannya. Passion adalah segala hal yang kita korbankan untuk mencapai satu tujuan. Passion tidak memikirkan untung rugi. Masa sih? Untung rugi yang terakhir itu? Iya nggak sih? kalau Bener gitu. ya? Bener. Kayak ya udah jalanin aja Iya. gitu, let it flow. Karena dia nggak mengharapkan, maksudnya nggak kayak sistem bisnis loh. Nothing Misalnya tulus. mengharapkan kalau gua misalnya ngasih ini, gua harus dapat ini, nggak kayak gitu Bener. sistemnya. Kalau passion tuh lo totalitas, misalnya lo melakukan ini ya udah, masalah hasilnya kayak mana terserah, yang penting gua udah menumpahkan apa yang pengen gua tumpahkan gitu. Itu doang sih. Dan Passion itu. coba gue cari ya. Dan apakah passion itu bawaan sejak lahir? Ada dong di ini. Passion itu bawaan sejak lahir. Oh bener ya. Oh berarti passion. Dia itu adalah karunia atau kelebihan
Oh, Oh, jadi berarti- memang Kirain tergantung ibunya dulu ngebedongnya kayak mana bentuknya. ngidamnya apa ya nggak sih? Hidupnya apa? Oh, Apa yang alah. dikonsumsi? Kalau passion tuh keteloran dicari nggak sih? Dicari sih. Kalau gue sendiri sih, Dicari ya. gue ngerasa sendiri dicari kalau gue. Kayak gimana ya? Dicari atau tiba-tiba menemukan gitu. Oh, ini gue gitu. Pada akhirnya dicari. Oh, gitu ya. Iya sih, dari awalnya mencari dulu kan. Ya dicari terus akhirnya kita menentukan. Nah, gitu. iya sih, lebih ke situ sih benar-benar. Karena kalau ya susah sih, karena kan kebanyakan orang, kebanyakan anak ya itu kayaknya banyak yang mungkin kayak ini loh, nggak sadar gitu, maksud kayak terlalu nyaman ngejalanin hidupnya sampai dia tuh lupa dia tuh harus cari-cari bener yang apa yang dia suka gitu, sampai dia bisa ngejalanin itu jadi sebuah pekerjaan. Jadi kayak gue ini akhirnya ujung-ujungnya jadi manusia yang no skill gitu sih, kalau ibarat tongkrongan Iya. gue kayak gitu kan, manusia no skill gitu kan. Tapi sorry, kebanyakan dari teman-teman di sini tuh nemuin passion itu umur berapa? Kalau gue sendiri ya gue dulu Ha, ya. Dari Yusuf. Passion itu ditemuin itu sebenarnya passionnya banyak ya, cuman makanya kita harus menentukan ini passionnya. Ha-ha. Barusan di umur 22 sampai 23. Tuh, berarti di saat quarter life crisis tadi kan? Iya. Berarti benar dia. Benar berarti. Kalau Mas Elwin tadi umur Kalau mencarinya itu dari tamat SMA. dari jati. Kalau menetapkan istilahnya di sininya, misalnya sinilah itu 23-an. 23 antara benar. 23, 22. Mas Egi Kalau Nyai untuk passionnya bukan nggak tahu itu ya disebutnya passion. Mas Egi ininya apa passionnya? Kalau itu ya masih berhubungan sama teknologi sih. Teknologi Cuman ya, oh. bukan karena ini hobi. Awalnya dulu karena sakit hati sih. Wih, kenapa tuh? Jadi Kenapa? kan zaman-zaman dulu kan itu dapat nabung kan. Itu kan suka nabung dulu, nabung. Pas SMP tiba-tiba tabungan habis, dibeliin laptop tuh SMP tuh kelas 3. Udah Nah. bisa udah lah. Beli laptop kan kelas 3. Cuman ya nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak tahu kan. Iya. Udah itu ya ada laptop ya sekedar ya ngapain nggak Ya ngapain dibeli? Tapi pengen karena Terus, keren gitu pengen. ujung-ujungnya ya SMA cuma buat main game doang, Nah, terus SMA kelas 2 tuh. Kan di SMA itu ada ekskul namanya ICT itu. Ya komputer. Nah, jadi di situ kan yang lain diajarin tuh anak-anak ICT itu. Editing video segala macam. Programming segala macam itu diajarin kan. Terus ngeliat kan editan. Dulu kan zaman-zaman tahun 2014 tuh, 13 tuh awal-awal banget tuh kan bikin vektor, foto jadi vektor tuh kan. Yang jadi Iya benar. kartun tuh. Minta ajarin lah. Dan jawabannya gak enak banget sumpah tuh. Oh ya. Cari aja sih banyak di internet. Padahal dia punya video tutorial banyak, apa susahnya di copy doang tuh. Yang iya, kita iya. minta. Nah, Oh, iya. terus Ya mungkin dia lagi capek apa gimana. Masa Iya. apa ini? Sementara gue sekolah itu ya SMA itu ya SKS gue sekolah. SMA gue sekolah udah SKS. Jadi udah kayak kuliah. Jadi kita yang nemuin goalnya, misal pelajaran bahasa di sini, nanti Ya. pelajaran IPA di kelas ini. Jadi kita nggak punya kelas tetap. Moving Jadi class. Iya, jadi Simpelnya Udah, masih simpel- tahu lah simpel. kondisi dia Masih- kayak mana gitu. Iya. Oke. Nah, jadi tiap teman ya sekolah ngapain sih, SMA nggak ngapa-ngapain, pelajaran juga biasa aja kan, nggak ada capek-capeknya. Jadi tiap minta video, minta dong tutorial Oh, nggak ini. cuma sekali. Enggak, saya minta dong tutorial ya ini. berarti kurang ajar tuh. Tit. Cari aja di internet segala macam, terus ada tutorial banyak tuh. Yang di copy yang teks, tutorial nggak guna lagi yang dikasih. Ngedit teks. Wih, Mungkin dulu bangke. download tuh kayak mahal gitu loh. Kalau download mahal, SMA dulu punya wifi ya. Oh, udah Jadi ada. di SMA dari tahun 2000 itu SMA itu udah ada wifi. 2000 berapa mbaknya? 2013 itu 2013 ya 2013 ya 2012 kok nggak 2013 ya Oh, masuk SMA itu pantesan. udah ada wifi di SMA, dan itu untuk download tahun segitu SMA itu udah ngasih kecepatan 200 MB untuk download untuk satu orang siswa. Itu kan udah kenceng banget tuh untuk tahun segitu. Nah, terus yang dikasih ya tutorial segitu-gitu, akhirnya bangke orang. Awas aja, tunggu aja nanti ujung-ujungnya itu ngacak-ngacak laptop sendiri, coba-coba sendiri, sampai kuliah ujung-ujungnya ngambil informatika. Gara-gara kesel sama teman waktu SMA. Cuman gara-gara mau download terus masuk jurusan informatika. Gara-gara bukan karena download, karena kita minta ajarin, nggak dikasih tahu, Nggak dikasih. nggak dikasih. Tapi kan itu desain. Kenapa masuknya informatika? Nah, soalnya kalau ngambil DKP segala macam ya lebih ujung-ujungnya kan nggak cuma masalah desain di komputer, tapi
masalah yang lain juga. OP-nya IT memang ya. Di center telepon segala macamnya. Karena ya SMA ya tiap hari ya megang laptop buat segala macam, bikin main game, terus kadang kepikiran bisa nggak ya bikin game segala macam. Tahu dulu SMA kerjaannya ngebobolin itu Jadi wifi sekolah, kalau nggak itu pakai CMD. apa ya namanya? Dulu ada netcard tuh. Oh iya. Jadi kalau masih iya, rame iya. itu yang connect itu kita putus-putusin. Nggak di mana, nggak di sekolah, sama aja. Iya. Ujung-ujungnya SMA. Kalau orang tua waktu lulus SMA nyuruhnya ngambil matematika. Soalnya gua dulu SMA cuma bisa matematika. Oh, iya. Selain matematika nilai gua hancur semua. Cuma matematika doang yang mending. Nah ujung-ujungnya kuliah ngambil informatika. Awal kuliah ini apa ini kan? Kalau itu soalnya pertama kali lihat sekali program ini, dosen ini nulis apa sih ini? Coding banget kan ya, iya, informatika. coding bener-bener kode program ini apa sih, kagak ngerti gua. Tapi di situ teman pertama yang gue punya waktu kuliah ternyata anaknya programmer, jadi bapaknya itu udah emang kerja bagian programmer, jadi main sama dia terus kan, kalau main ya ke kosan dia terus sebulan itu ya lihat wah gini doang gampang. Yang awalnya waktu kuliah ini apaan sih, waktu kuliah gampang banget ini mah sepele. Jadi kalau ada tugas-tugas ya gini doang seminggu gampang. Jadi ya ujung-ujungnya itu. Nah tapi waktu lulus kerjanya jadi programmer kan, di Puskom di kampus. Nah di situ gimana ya, kalau bosnya sih enak ya. Kalau kita butuh apa-apa itu dibilang ya udah ajuin aja. Nah masalah yang nggak enak itu ya kerjanya waktu di kampus. Yang dari atasan yang di kampusnya gimana ya, agak nggak dipedulikan lah bagian IT. Karena mikirnya ya Ini sensor nggak sih? nanti di-cut aja. Nah, bagian IT nggak dipedulikan. Ini IT ini cuma internetnya ngurusin, taunya ya orang IT yang ngurusin internet doang kan. Terus kalau web segala macam dia nggak tahu untuk kita konfigurasi internet atau segala macam, atau ada jaringan bermasalah itu kabelnya, alatnya rusak kita harus diganti. Nah mereka nggak tahu, jadi selama masih bisa connect ya connect aja. Jadi mereka ya kalau nggak bisa connect ya gini. Nah sementara bagian yang belakangnya pusing kan, ini alat ini rusak, ini kalau dibiarin lama-lama nanti bisa gini loh, ini web ini. Terus kita untuk deploy web, bikin web segala macam kita butuh komputer yang gini loh, tapi dikasihnya yang standar. Kalau standar bisa kan dari atasnya, kalau standar bisa ngapain harus beli yang mahal-mahal. Nah itu kan kita kesel juga. Sementara pas kita lihat di bagian yang lain kan, dia cuma buka Excel, Word segala macam itu pakai ROG, Zenbook kan sakit hati gitu ngeliatnya. Dia menjerahkan ini ya selama ini berapa tahun ya. Jadi akhirnya ya di situ keluar. Sempat sih ditawarin di Jakarta jadi IT konsultan di adalah perusahaan IT Jakarta, tapi karena di situ kita nggak bisa milih, maksudnya nggak bisa milih di mana ya. Nah kan dia punya itu apa sih namanya, relasinya ke beberapa perusahaan. Nah, kita nggak, dan di situ kita nggak bisa milih. Sementara mayoritas di situ ada bank, asuransi segala macam, dan sementara ya dari background keluarga sendiri dan yang saya pelajari ya untuk ya kerja di bagian asuransi, bank segala macam itu ya tidak dianjurkan lah. Iya. Ya mungkin itu aja. Tapi kalau untuk question ya untuk sementara ya masih di IT sih, waktu kuliah sih nemunya. Iya. Oke, IT. Soalnya banyak juga teman-teman kuliah TKJ kan, komputer banget nih kayaknya. Waktu masuk kuliah, nggak kuat, ujung-ujungnya banting setir kan kayak yang lain. Jadi yang kita tahu waktu di kuliah atau di sekolah itu cuma baru kulit luarnya. Jadi jangan kalau kuliah, jadi gue kuliah jurusan IT nih, jadi kuliah harus jadi IT. Nggak juga, banyak teman gue kuliah perkebunan, kuliah mekanisasi. Yang mekanisasi malah kerja di yayasan. Terus ada yang kuliah pertanian itu malah jadi guru di SMP. Jadi itu soalnya yang kita tahu di kuliah itu ya baru kulit luarnya rata-rata. Jadi cuma sedikit. Nanti kalau pas masuk ke dunia profesional kan beda lagi itu. Ya mungkin itu aja sih. Mana Mbak Cindy? Nggak diketawa Mas ini. Ada apa ketawanya? Kayaknya pernah relate dia. Iya dia. Kalau gue pribadi sih terkait dengan passion, gue menemukan passion gue tuh perkiraan di umur 17. 17. Yang mana awalnya tuh kok kayaknya ngeliat orang-orang atau terutama guru Iya banget ya. interaksi sama murid kok kayaknya enak. Kok kayaknya apalagi kalau misalnya ada salah satu guru, kita pasti ada dong
beberapa guru yang kita sukain. Iya. Nah, Cowok apa cewek? ke lawan jenis sih nggak apa. Dan juga apalagi kalau hari-hari guru tuh ya, kok kayaknya enak gitu. Apalagi ada beberapa guru yang disukain sama murid-murid. Nah itu Baik. mungkin gue berpikirnya, oh kayaknya enak deh. Atau mungkin passion gue di sini, gue nyaman komunikasi sama anak-anak dan gue nyaman nih ngejalaninnya. Dan sampai di mana waktu kuliah emang dari awal emang minat jadi guru. Dan untuk 2 tahun terakhir sih pernah jadi guru dan sesuai dengan passion itu nyaman banget. Apalagi kalau misalnya itu murid nyaman sama kita, yang mana kalau kita datang itu udah ditunggu-tunggu sama mereka, itu seneng banget. Murid aja dibikin nyaman. Gimana Apalagi sama orang lain, coba. penuh dengan kebucinan podcast ini ya. Itu orang lain loh. Lanjut. Itu bener-bener nyaman banget sih. Apalagi mereka tuh udah senang sama kita. Nah, tapi nggak memungkinkan karena kan nggak sesuai dengan passion tuh. Tapi untuk saat ini sih apa yang gue jalanin gue nyaman banget. Tapi entah kita gimana ke depannya kan kita nggak tahu nih. Entah gue bakal balik lagi ke passion awal gue. Tapi intinya sekarang gue nyaman dengan posisi gue yang sekarang. Seperti itu sih. Sini Terus juga kenapa? aman nih, anget-anget gimana gitu. Nyender itu ya, Iya, bersandar. lagi nyender. Bukan, sumpah. Berarti kalau Cindy tuh nggak melanjutkan passionnya, kenapa tuh tadi? Kalau untuk nggak melanjutkan passionnya itu satu sih karena kita masih muda jadi pengen sih menjelajah explore dulu lagi. lah kira-kira. Dan apa ya, mungkin karena mayoritas teman-teman juga jarang ada yang jadi guru, jadi kayak senang aja loh ngeliat mereka tuh yang kayak waktunya banyak pulang pagi, pergi pagi pulang sore. Kan kalau guru tuh jarang tuh yang sampai pulang sore, apalagi juga ngikutin murid gitu loh. Jadi ya pengen lagi sih kayak gitu. Oh, masih pengen. Masih pengen menjelajahi. Masih muda soalnya. Sini umur berapa sih? 23 Sekarang? jalan 24. 23. Oh, masih dalam tahap Di bawah lu quarter ya? life. Kalau Ih, kamu berapa? Beda sama sama cewek kamu ya. aduh, 25 tambah 2. Belas. 27. Gua 25 tambah 12 37 dong. Udah. Mana? Mbak sih, si Gimana? Iya, Mbak belum. si senternya Center. Kalau aku dari Kalau SMA, dari SMA. iya, tapi bener itu. Dari SMA itu kan emang suka desain. Terus editin foto temen tuh, backgroundnya diubah. Kayak apa sih, foto-foto KTP gitu kan. Habis itu kuliah malah masuk jurusan IT lagi, TI. TI itu teknik industri. Nah, dari situ sebenarnya nggak terlalu suka karena aku sendiri memang lebih ke visual desain gitu, dan di situ banyak belajarnya, ada akuntansi, ada fisika juga, ada kalkulus, pokoknya yang angka-angka nilaiku jeblok lah, kayak itu tapi ngulang. Gue bisa angka doang. Yang angka-angka banget, tapi lebih suka kayak Paling bagian melengkapi nih. marketing kayak gitu, emang suka. Nah, berharapnya sih setelah lulus itu bisa kerja di agensi digital kayak gitu kan, walaupun dari TI. Cuman kebanyakan saingan tuh dari di kafe, otomatis ini kan, apalagi skill aku juga belajarnya otodidak dan kurang mumpuni lah dibandingin yang lain. Tapi tetap maksain terus, keterimanya malah bagian marketing, komunikasi. Dari situ nggak passion sama sekali sih, tapi makin jalanin sekarang baru nyadar kalau ternyata kerja di bagian marketing komunikasi itu menyenangkan gitu loh. Walaupun gue nggak bisa kerja di bagian desain, tapi ada suatu hal yang bikin gue enjoy gitu lama-lama. Ya kayak apa ya, kalau dijalanin sepenuh hati itu emang menyenangkan sih kayak gitu. Dan apa ya, sampai sekarang sih Curhat kayak sedih. Iya. iya, kok jangan sedih. Gak sedih. Dan sampai sekarang gue masih disuruh orang tua jadi PNS, tapi gue masih nggak mau. Pokoknya kerjanya kalau nggak di bidang desain, marketing, sosial media, udah di situ-situ aja sih sebenarnya lingkupnya. Passionnya emang udah di situ. Kalau dari Yusuf, Tadi aku udah bilang sih kan, udah. oh iya ya, udah ya. Cuman kalau misalkan buat passionnya sebenarnya apa ya?
juga masih bingung itu dalam artian passion itu sebenarnya harus cuma satu atau Boleh banyak. sebenarnya? Iya dah. Boleh banyak, Boleh cuman banyak nggak? kalau untuk itu fokus satu. Fokus satu ya. Benar kita supaya nggak keteter gitu ibaratnya. Sebenarnya gue tuh nggak cita-cita bukan jadi desainer atau jadi teknisi atau apa. Pilot. Enggak, dia jadi punya cita-cita jadi dosen. Gue punya cita-cita. Demi apapun punya cita-cita jadi dosen Oh, berarti sebenarnya. Jadi gue setelah Pak ini pengen Ucup. S2 mau jadi dosen karena ya kalau kenapa ditanya kenapa pengen, satu memang sebenarnya yang paling passion itu gue ya gitu gacor ngebacot ya kan. Seneng aja ngebacot gitu. Jadi PR aja berarti, public Iya. relation. Udah pernah. Udah. pernah. Oh iya udah deh. Udah pernah, cuman emang orangnya agak baperan, jadi kayak buat berhubungan sama orang itu kayak ya udahlah gitu. Lebih kalau Oh, enggak eksternal ya. Jadi kayak gini ya, podcast gini masih lebih iya, menyalurkan kalau ya. lebih kalau misalnya gimana ya? Bukannya kitanya nggak terima gitu. Kita terima gitu. Guanya sendiri terima. Cuman setiap orang juga kan apa ya rasanya itu gue dengan kondisi gue dengan posisi gue saat itu sebagai seorang PR gue terima gitu kayak masukan yang gitulah terima. Cuman mungkin beda halnya sama orang yang lebih kuat gitu. Kayak kalau gue kan kayak orangnya melo banget. Oh, ini melo kesensitifitasan banget. orang tuh beda-beda sih. Jadi- Melankolis. Iya, melankolis Sisinya. gitu lah. Jadi Ada yang belak-belakan bodo amat, ada yang dia ngerasa ya sih tau. jadi gue tetap terima gitu, ya terima gitu. Tapi gue pernah sendiri ya lama-lama sakit. Nah itu yang mungkin kayaknya adalah kayak untuk hubungan tuh udah agak ini aja deh kayak gitu. Ya tetap pengen S2 itulah gitu. Jadi pengen coba kebetulan suka juga dengan explore kayak mengkaji diskusi itu suka banget. Terus bukan debat ya. bukan Debat debat, usia. debat karena ya kebetulan gue juga seorang muslim, di muslim juga nggak ada istilahnya boleh. debat, nggak ada gitu. Tinggal karena debat kayak gitu kan. Di sini kan kita kan diskusi kan. Iya, diskusi. Tukar Jadi pikiran. bener banget. Jadi ya pengen lebih coba bermanfaat aja karena selama ini gue tuh kalau misalkan mau introspeksi lebih banyak cuap-cuapnya untuk jadi hal yang nggak berguna gitu. Jadi kayak ya gibahin orang, gosipin orang, jadi kacau gitu. Jadi pengen kayak bermanfaat, pengen bener-bener tulus buat ngajar aja gitu tanpa harus memikirkan berapa gaji yang diterima. Dan alasan yang kedua karena dulu gua kuliah banyak hal yang nggak gua dapetin di sama dosen itu gitu. Jadi kayak masih misi balas dendam gua lah kayak seharusnya mahasiswa itu dapetnya ini gitu kan. Oh iya. Kenapa gue lebih dapat di ini gitu, lebih dapat silabusnya gitu tanpa sebelum itu dosen ngejelasin gitu. Terus ketika pas emang gue punya ekspektasi besar ketika udah baca silabus dosennya malah kayak gitu, dia itulah jadi misi balas dendam seperti itu. Wih. Tapi mungkin nih pendengar Neomers ya, ada yang bertanya-tanya nih dalam hati, passion gue tuh apa sih? Nah ini gue nemuin cara menemukan passion buat teman-teman yang belum tahu passionnya apa. Iya, Nih, bener banget. triknya 1, pikirkan hal yang paling membuat kamu bahagia. 2, pikirkan aktivitas yang paling kamu sukai, termasuk hal-hal yang senang kamu bicarakan. 3, tuliskan sifat, kelebihan, dan kekuatan kamu. 4, tanya kepada diri sendiri mengenai impian dan cita-cita masa kecil. Terus 5, pikirkan hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Terus yang terakhir, bayangkan pekerjaan yang kini kamu jalani dan tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya bersemangat saat melakukan pekerjaan tersebut? Apakah pekerjaan tersebut membuat saya bahagia? Nah, itu sih. Jadi kalau misalkan yang belum menemukan passionnya, mungkin bisa kayak bertanya ke diri sendiri, coba ngobrol sama diri sendiri, sebenarnya yang gue jalanin itu udah sesuai dengan hati gue belum sih, ataukah apakah ini sudah jalan yang tepat gitu kan. Ya coba diajak ngobrol dirinya sendiri dulu, luangkan waktu 5 menit aja. Terus satu lagi, jadi kalau di passion itu ngerasa nggak sih kalau misalkan kita melakukan sesuatu itu walaupun rintangannya sebesar apapun, kita tuh berusaha untuk melewatinya, dibandingkan kita nggak
nggak melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu passion atau enggak nih ya, maupun yang bukan passion, tapi kalau kita melakukan dengan sepenuh hati walaupun ada rintangan sebesar apapun gitu kan, kita tuh nggak akan mudah menyerah. Nah itulah kenapa melakukan suatu pekerjaan atau apapun itu memang disarankan sepenuh hati, apalagi tadi passion tadi kan, kayak gitu. Udah sih. Sebenarnya iya sih, apa namanya, jadi mungkin dambaan semua orang kayak kerja tuh sesuai passion gitu, pasti dambaan semua orang lah gitu kan. Tapi kan rencana Tuhan nggak tahu. Iya, benar. Nah Anjay. ini sekarang gue mau apa namanya sih ya, mau ngangkat tadi sempat ada ngutip dari kalimat dari Mas Elwin yang bilang katanya apa tadi itu ya, sebentar, yang bilang katanya ada pekerjaan yang cuma numpang absen doang. Oh iya. Ya kan banyak tadi juga sempat kesebut ya. Mungkin itu nggak apa namanya kesebut lah PNS tadi gitu kan. Mungkin nggak semua PNS dan nggak semua pekerjaan. Iya, nggak semua PNS dan nggak semua pekerjaan yang merujuk ke sana. Cuman kemarin kita sempat lihat kayak ada berita gitu kan yang dia kayak PNS itu, pegawai PNS yang dia cuman nggak pernah apel gitu kan. Terus kemudian juga apa namanya sih ya, pokoknya udah kayak gitu datang semuanya gitu-gitu, dan sempat kita bahas juga ya. Nah, menurut pendapat teman-teman sendiri kayak gimana tuh yang cuman absen doang kerjanya gitu. Yuk, silakan Mas Elwin. Sekali-kali dong ya gitu. Iya, sekali-sekali dong gitu. Kayaknya ya itu tadi sih, dia pasti nggak sesuai dengan hati tadi. Walaupun passion tapi kalau mungkin nggak sih kalau kita kerja sesuai passion tapi kerjanya nggak bagus kayak gitu, mungkin nggak? Mungkin aja. Bisa aja. Mungkin berarti yang mempengaruhi kita kerja sepenuh hati itu bukan passion atau enggak, ya nggak sih? Mungkin passion iya ada faktor mempengaruhi, tapi kalau misalkan kerja dengan passion tapi kerjanya kayak gitu doang, gimana tuh? Berarti dari segi dianya punya rasa tanggung jawab apa Nah enggak, itu dia sih. Dan apa ya, ternyata passion itu ada yang namanya passion yang positif dan passion yang obsesi. Nah yang passion obsesi ini tuh apa ya, misalnya kewajiban untuk mendapatkan gaji tinggi demi menafkahi keluarga. Sedangkan kalau yang passion positif atau harmoni tadi, dia itu melakukan sesuatu atas dasar kesenangan. Kalau kita nih sebagian besar itu melakukan yang harmoni atau yang obsesif. Jadi memang sih ini passion, tetap passion nih, gue passion di bidang desain, gue pengen gaji tinggi. Nah itu misalkan itu, atau yang harmoni tadi ya udah gue passion desain bayar suka-suka. Nah ada yang kayak gitu nggak? Kalau misalnya gue sendiri awalnya ya karena passion harmoni gitu. Yang harmoni. Awalnya, tapi lama-lama kan ya tetap kerasa ya. Ya. Gimana kalau misalnya? Kalau pertama iya pasti harmoni. Cuman kalau kita udah merasa dan kita udah mampu, misalnya skill kita mulai advance. Nah itu beda lagi ya, benar-benar. Punya yang tadi lah. Menyesuaikan standar, benar. Kayak benar banget. Udah punya nilai kan. Oke, misalnya kalau gua nggak mendapatkan apa yang standarisasi gua mau, ya nggak usah. Nah itu menarik sih. Jadi passion itu kudu dibarengi dengan peningkatan skill, ya nggak sih, biar kita juga punya standar gitu loh. Walaupun ini passion, terus orang lain misalkan kayak HRD atau bos yang mau ngerekrut kita, ini orang karena passion mau dibayar suka-suka gitu kan. Itu kalau kita belum punya kemampuan mungkin iya, tapi kalau sudah punya kemampuan otomatis wah ini keren nih gitu, kita punya standar kayak gitu. Lagian kalau misalnya udah skill lo udah mumpuni, passion lo udah tinggi, dan itu udah nyampe tahap advance yang gue bilang tadi, tahap selanjutnya, itu orang lain juga pasti bakalan kayak menghargai. Iya, benar banget. Gak mungkin itu kita sih nggak remeh kan. Betul. Orang yang hebat dalam bidang tertentu, kalau dia udah dilihat orang tuh nggak mungkin nggak remeh kan. Orang pasti kayak sungkem. Sungkem gitu. Kalau misalnya mau kolaborasi kerjasama entah apapun itu kan, mau misalnya mau pay ke dia, bayar ke dia dalam bentuk apapun itu, dia ada rasa hormat kan. Karena orang ini udah nggak biasa levelnya gitu. Terus lu pernah nggak misalkan ngedit terus cuman 2M, makasih mas karena lu passion gitu kan, tapi lu terima nggak awalnya? Ya pertama-tama terima aja ya tadi karena masih belum mampu gitu kan, ya terima aja. Tapi begitu sudah mulai ini
begitu ada ngajak corporate kerjasama kan karena lu merasa ada punya nilai kan? skill kan, Iya. ya benar-benar. Dan tempat kerjaan gue juga istilahnya pas nanya juga, Win ini ada rumah sakit Immanuel pas itu kan project segini-segini buat apa company profile gitu kan sama buat safety briefing gitu kan, kayak mana nih, ya udah ajukan saja. Nah itu gue ngelis Dari kan, situ mulai percaya diri ya, benar-benar. gue masukin list dong standar gue berapa, yaudah dia ACC sama bos, habis itu dia bikin dokumen apa namanya kalau dokumen proposal dari rumah sakit di ACC dan jalan gitu. Nah kan dia ngeliat juga kan kenapa gue ngajuin nilai sekian, karena dia tahu gitu etos kerja kita, historinya segala macam kan, makanya dia menghargai tadi misalnya oh iya juga orang ini nggak bisa dianggap remeh gitu kan, karena level skill sama passionnya ngimbangin gitu. Ya udahlah jadi lulus. Oh, gitu. nih kejawab nih pertanyaannya Yusuf tadi, passion itu bisa lebih dari satu? Nggak bisa. Ternyata Bisa. banyak yang mengira passion itu cuma satu, padahal kenyataannya mustahil banget gitu. Oh, Passion itu iya. bisa lebih dari satu. Bisa. Tetaplah terbuka dan mencoba hal baru. Iya, iya. Kadang passion itu ngumpet katanya. Iya. Jadi kalau misalkan yang bisa diambil dari apa namanya sih ceritanya Mas Elwin itu tadi, berarti kita itu sebelum kita punya harga budget untuk diri kita sendiri, kita juga harus nunjukin kalau misalnya kita tuh layak buat dibayar. Benar. Iya. Harus upgrade skill bisa dibilang kan. Iya lah. Upgrade Jadi skill. nih ya buat apa namanya sih pendengar Neomor semua dimanapun berada. Jangan apa ya, jangan minder sama pekerjaan apapun yang kita lakuin sekarang, ataupun mungkin sekarang kamu lagi passionnya coding atau gimana gitu, baru belajar, terus mungkin kamu udah bisa bikin website seperti itu, tapi orang lain itu belum lihat gitu kan, belum lihat kalau misalnya kamu itu bisa kayak gitu, dan ada yang minta tolong mungkin kan, satu dengan budget yang mungkin nggak worth it lah. Coba untuk yang pertama mungkin bisa lah gitu ngurangin ego gitu kan, ngurangin idealis untuk yang pertama, ya udahlah nggak masalah, mungkin ambil aja ya, buat track record, terus kemudian juga buat apa namanya sih kalau untuk kerja, buat CV, menumbuhin CV kan nggak jadi masalah ya, buat portofolio ya kan. Dan kalau menurut gue juga itu juga buat tingkatin apa namanya sih kualitas teknis kita juga ya kan. Kalau misalnya kita juga stuck ya kan, nggak pernah ngerjain apapun gara-gara kita punya standar yang budget yang tinggi ya kan, nggak mau nurunin budget kita, tetap idealis ya, kita juga nggak mungkin nggak bakal pernah upgrade, nggak pernah bakal advance kayak gitu nggak sih. Benar. Ya. Mantap bener ya pokoknya ya. Ada tambahan dari Mas Iki tentang yang tadi? Tidak. Tadi apa ya? Tentang apa tadi, passion sama skill ya. Tadi bangun yang terakhir. Apa? Passion, harmoni. Iya. Oh iya, Sama passion, harmoni dan obsesi. obsesi. Nah, Ini masalah yang dia kerja, dia hobi gini dengan harus dapat gini. Ya kalau itu sih ya potong aja. Oh iya. Kalau itu ya balik lagi sih ke orangnya. Kalau emang dia karena passion dia kerja, dia karena dia oh nih gue hobi ini nih, jadi asalkan dia kerja itu dibayar berapapun bayar terserah ya. Itu juga kan kalau kita ambil tarik nanti akan ke depannya kan dia bakal mikir juga, kalau misalnya kayak Mas Erwin jadi itu kan bagian editing segala macam kan sering tuh kalau kalau di Indonesia kan desain grafis itu agak tipu. Jadi desain grafis bukan desain gratis seringnya. Jadi buat ini dong harga teman. Dah kita udah tuh teman ya oke lah kita turunin dikit harganya. Bisa kurang lagi nggak? Nah, kan kadang sakit hati tuh gitu. Ini sementara ini kalau untuk yang awal-awal mungkin yang tadi yang dibilang buat ningkatin skillnya. Kalau untuk awal-awal mungkin kemana bisa untuk newcomersnya mungkin baru bisa coding PHP itu. Nah, pertama dia ngedit ya buat belajar lagi ya. Misalnya ada yang mau minta buatin aplikasi ini dong. Aplikasinya gini. Nah, terus, oh ini ada yang gue belum bisa nih. Coba dulu ya. Dia kan ngasih harga berapa misalnya. Coba dulu ya sekian. Kalau misalnya untuk awal-awal ya coba dulu sekalian nambah skill kan. Jadi upgrade skill. Nanti kalau untuk skill sendiri itu kan jam terbang, bukan karena dia emang jago. Semua yang jago itu pasti karena jam terbangnya udah tinggi. Nggak mungkin orang yang jago tapi itu jam terbangnya dikit itu hampir nggak ada. Soalnya semuanya kalau kita lihat yang jago-jago mau main bola mau apa itu pasti jam terbangnya udah tinggi semua. Jadi ya itu balik lagi. Kalau untuk awal-awal ya mungkin ya turunkanlah harga diri untuk awal-awal. Jangan karena masa gue ngedit gini dibayar segini doang. Ya untuk awal
terima aja untuk awal-awal. Nah, nanti kalau setelah makin berkembang kan, skill udah ada segala macam, nah baru kita bisa patok harga segala macam. Ya mungkin itu sih. Ya, wah gila luar biasa banget ya 1 jamnya. Oke, the closing statement dari masing-masing kali ya. Iya, Terus habis itu mungkin. penutupan dari Luar biasa banget ya. Apa namanya sih pembahasan kita hari ini tentang passion versus karir ya kan. Untuk apa namanya sih, untuk menjawab sebenarnya kita tuh harus ngapain gitu kan ketika pas memang lagi quarter life crisis. Mungkin statement closing untuk masing-masing orang dari Mas Elvin. Closing ya. Kayak nggak pandai sih pandai kasih. Kasih saran untuk teman-teman yang boleh. mungkin masih dalam fase Pencarian. quarter life Nah, crisis. benar-benar. Gitu lah. Pokoknya cari passion, temukan, upgrade skill. Kalau misalnya kalau jatuh salah segala macem nggak apa-apa. Dia mulai lagi. Pokoknya ningkatin terus lah. Oke, Passion mantap. tadi. Mas Egi. Kalau dari gue ya, untuk yang masih bingung mau ngapain, ya kalau dari gue sih kerjain apa yang lu bisa lu kerjain sekarang. Misalnya lu bisa ini ya kerjain itu, dan kerjainnya jangan cuma ya asal jadi, serius. Total Jadi ya. total. Jadi lu tahu batasan lu di mana. Oh, Benar, kayaknya gue bisa ini nih. Lu kerjain, tapi ternyata kayaknya nggak bisa nanti kalau di sini. Lu bisa banting setir ke yang lain, jangan lu gue ini nih. Terus lu ngerjainnya semau mau. Nanti meskipun lu nyaman di situ kan pasti berkembang tuh. Dunia yang lu geluti itu pasti akan berkembang. Kalau lu nggak ngerjainnya serius-serius, main-main, nah di situ skill lu nggak akan nambah, dan ujung-ujungnya lu malah nggak kepake di dunia yang lu pengen gitu kan. Iya. Gitu aja. Ikutin aja yang kita suka, Yang kita pengen, yang kita bisa itu Tanpa kerjain totalitas. totalitas, jangan cuma asal ngerjain aja. Mantap. Mbak Cindy. Oke. Kalau dari gue sendiri, terutama untuk orang-orang yang sekarang keluar dari passionnya atau keluar dari jurusannya, itu jangan khawatir, jangan ngerasa berpikir atau jangan ngerasa lu berpikir bisa nggak sih gue ngejalanin ini semua, jangan takut. Intinya lakuin semua itu dari hati. Kalau lu udah ketemu nyamannya dan lu udah ngejalanin semua dari hati, insya Allah itu pasti bakal ada jalannya. Gitu aja sih. Oke. Langsung Mbak Andin Coba sambut. sobat nervous. Last queen. apa ya? Hidup seperti Leo. Hidup Itu itu barbar, coy. hidup itu naik turun. Kalau cuman flat berarti dia nggak hidup. Berarti buat teman-teman yang sekarang lagi berproses, lagi mencari jati diri, tetaplah berusaha, totalitas, dan jangan menyerah. Dan yang terpenting adalah minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kayak gitu. Gue jadi inget kata-kata dosen gue nih. Itu apa namanya? Nahkoda yang tangguh itu tidak lahir dari ombak yang tenang. Anjay, Jadi kalau kita wis, gitu. mau jadi orang tangguh, ya nggak mungkin lah kita ngambil yang santai-santai aja. Benar. Ada kelompok yang Harus ada ombak yang Dahsyat. itu. Ya, pedang pun sama ya. Gitu. Jadi semakin ditempa semakin tajam. Kalau Ditempa. nggak ditempa itu mah dipukul. harus tumpah bener ya. Bener. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Kalau misalkan boleh kasih masukan untuk teman-teman semuanya yang mungkin hari ini masih bingung karena keadaan, terus ngeliat temen udah makin sukses. Ingat teman-teman semuanya, semua itu punya jalannya masing-masing. Nggak perlu apa namanya sih iri, nggak perlu dengki, nggak perlu insecure gitu kan. Insecure. Jalanin aja semuanya tentang passion kalian, apapun yang kalian pengenin jalanin aja dulu. Terus kemudian kalau misalkan masih dikasih rezeki masih kurang, udah disyukurin aja dulu. Semua itu bukan masalah besar atau besar atau kecil, tapi masalah gimana kita mensyukuri apa yang sudah didapat dari Tuhan untuk kita, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu gitu. Karena kebahagiaan itu bukan cuma masalah gaji. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Maaf banget kalau misalnya kita di sini itu belepotan, dan kita di sini itu nggak bersifatnya nggak ngajarin. Karena kita juga masih berproses, Masih belajar, teman-teman. benar-benar. Kalau misalkan banyak kurangnya maaf banget. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.